Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat podcast MMRS. Dengan saya kembali lagi bersama Tita Haryanti dari program studi Magister Manajemen Rumah Sakit S2 di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Hari ini sangat senang sekali karena kita bersama-sama kedatangan seorang ibu yang anggun luar biasa yang seringkali datang ke MMRS sebagai pengajar sekaligus penasihat saya ketika melakukan penelitian kualitatif. Di sini ada Bu Indah Winarni. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah ini sahabat podcast MMRS. Bu Indah ini adalah pengajar mata kuliah filsafat ilmu di S2 Magister Manajemen Rumah Sakit dan metode penelitian yang khusus kualitatif. Bukan berarti Bu Indah tidak bisa kuantitatif, tapi Bu Indah sangat mendalami dan menurut saya sangat menjiwai jika menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Bu Indah. Jadi Bu Indah, ini kita pagi ini mengadakan podcast spesial bersama Bu Indah karena saya melihat fenomena selama beberapa tahun terakhir ini teman-teman MMRS itu mulai semakin banyak yang tertarik pada penelitian kualitatif, Bu Indah. Itu padahal masih banyak pandangan miring tentang penelitian kualitatif dianggap sebagai penelitian nomor 2 dalam tanda petik. Itu gimana ya Bu Indah ya, kalau menurut Bu Indah ini ya Bu Indah? Padahal saya ini juga pecinta, saya itu sekarang jatuh cinta pada kualitatif Bu Indah. Tapi kalau mendengar begitu itu saya agak-agak pegel gitu Bu Indah. Gimana menurut Bu Indah? Nomor 2 itu seperti apa ya Bu ya? Nomor 2 itu bisa diinterpretasikan sebagai kejadian yang kedua. Yang pertama tentunya karena kita bicara penelitian, yang pertama tentunya penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua penelitian kualitatif. Ya, kalau diinterpretasikan lain itu seperti penelitian KW gitu ya. KW 2. Iya, KW 2. Kualitasnya itu yang kedua. Kenapa begitu ya? Kalau dijelaskan dari mungkin lebih jelas di kalau kita melihat itu secara urutan. Urutan itu penelitian kualitatif itu memang dilakukan ya, jauh sekali sesudah penelitian kuantitatif. Oh gitu. Ya, karena apa? Ya, kita tahu setiap baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu kan mempunyai dasar filosofi sendiri gitu. Nah, ini yang merupakan asumsi-asumsi dasar dari bagaimana epistemologinya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mungkin secara gampangnya saja, secara gampangnya kita ambil dari sejarah perkembangan ilmu. Penelitian kualitatif itu berdasarkan filosofi aliran. Ini mulai aneh ya. Bicara filsafat itu kok sudah mulai aneh. Berdasarkan aliran rasionalisme dan yang satu itu empirisme. Itu aliran rasionalisme itu sebetulnya bisa dilihat dari ikonnya itu ya, René Descartes dari Prancis pada abad ke-17, pada abad pencerahan sebenarnya ya. Kenapa pencerahan? Karena sebelumnya kan kegelapan. Jadi tidak ada perkembangan ilmu sesudah ilmu ini dikuasai oleh gereja tradisional. Jadi singkatnya ya, tidak ada yang boleh mengemukakan pikiran-pikiran mereka tentang ilmu kecuali gereja. Gereja itu pun juga mengambil atau mungkin bahasanya itu serba gampangnya itu merekrut filsuf-filsuf zaman Yunani kuno ya. Yunani kuno yang terkenal kan Plato, Socrates dan Aristoteles itu untuk bersama-sama merumuskan sebenarnya ilmu itu bagaimana, dan itu juga harus berdasarkan kitab suci.
Sehingga itu di abad 15 sudah mulai, Bu. Bahkan ada yang kalau kita melihat cikal bakal dasar filsafat kuantitatif itu bisa dilihat dari Prasokratis yang sebelum Masehi. Ya, 15 sampai kira-kira 7 sebelum Masehi. Ya, kita kan punya Demokritus, punya Pitagoras yang sangat terkenal itu. Dulu zaman saya anak sekolah semua kenal itu Pitagoras itu. Kemudian itu kan ya jadi cikal bakal ilmu sebetulnya yang berdasarkan rasio gitu. Kemudian sesudah itu Yunani kuno itu perkembangan ilmu itu pesat sekali dengan 3 orang filsuf itu. Dan memang kondisi sosio-politikal dan kultural itu mendukung. Nah, sesudah itu abad ke-15 itu ilmu itu dikuasai gereja. Yang akhirnya untuk ilmu itu banyak metafisikanya, banyak dogma-dogma dari gereja. Karena semua dibungkam, nggak boleh ngomong kecuali gereja gitu. Nah, akhirnya socio-political condition juga yang menyebabkan gereja ini runtuh. Ada reformasi di dalam gereja, reformasi di dalam kerajaan. Jadi orang sudah tidak percaya lagi dengan gereja dan orang tidak percaya lagi dengan pimpinan-pimpinan aristokrasi. Kemudian terjadilah reformasi, termasuk ilmu itu pada abad ke-17. Ya, Renaissance memulainya Renaissance, kemudian sudah itu disebut zaman modern. Nah, zaman ini karena gereja sudah tidak berkuasa lagi, jadi ilmu itu seperti banjir. Penemuan itu seperti banjir datangnya ya. Yang tadinya gereja mengatakan, sangat terkenal supaya mudah ya, gereja mengatakan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta, bahwa bumi itu datar, ya, itu it takes dipatahkan oleh ilmuwan ini, mulai dengan Kopernikus ya. Kopernikus itu mengatakan seperti itu, tapi karena takut dihukum sama gereja itu mengatakan ya itu hipotesis saja, jadi ya selamat. Nah, ini yang terus diteruskan dengan Galileo gitu. Sesudah 3,5 abad tuh gereja itu baru mengakui, lama sekali ya Bu ya. Iya. 300 tahun lebih gitu. Gereja itu baru mengakui bahwa benar gitu. Bahwa bumi itu tidak datar, bukan menjadi pusat alam semesta ini aja, dan itu disusul oleh penemuan yang mematahkan apa yang dikatakan gereja yang nuansanya itu metafisik. Itu perkembangannya. Nah, seperti yang katakan tadi, itu René Descartes itu yang terkenal sekali itu Bu, kata-katanya itu mungkin pada saat itu juga sangat menjadi selebritas dia, seperti yang lain-lain. Seperti Newton itu seperti selebritas itu Bu, selebritas ilmuwan. Jadi pengaruhnya itu sangat kuat pada kehidupan sehari-hari, pada bangunan-bangunan. Jadi orang-orang manusia yang tadinya itu kehidupannya itu seperti tersentral di gereja, tidak boleh terlalu kekinian, harus memikirkan akhirat. Itu akhirnya seperti melutak gitu. Itu apa itu bahasa Indonesia juga? Meletup. Jadi itu termasuk ilmu juga. Konon hampir setiap hari itu ada penemuan karena yang tadinya itu ditahan jadi seperti banjir. Iya. Jadi yang menyebabkan ini bukan yang benar-benar berpengaruh ini adalah bahwa ilmu itu
Artinya pengetahuan itu bisa ditemukan oleh siapa saja, tidak harus sekelompok orang atau tidak harus oleh gereja. Gitu. Salah satunya ya René Descartes ini yang mengatakan bahwa itu subjektif, artinya individu pun boleh itu mengatakan pengetahuan itu apa. Yang terkenal katanya itu adalah cogito ergo sum, kesadaran yang apa ya, yang kalau dia itu kesadaran itu tertutup. Nah ini nanti akan membedakan kuanti dan kuali itu seperti apa. Kesadaran itu tertutup artinya akulah yang memikirkan, aku yang mengetahui itu aku, dan yang aku ketahui itu, yang aku sadari itu terpisah dari aku gitu. Kesadaran yang agak susah ya Bu, agak susah. Sudah mulai. Jadi ini ngomongnya sudah aneh ini. Jadi bagaimana ya Bu, itu saya sebetulnya akan membicarakan dasar-dasar filosofi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah ini katakanlah itu pada abad ke-17 itu sudah ramai. Jadi rasionalisme plus empirisme, di mana orang-orang itu sudah dianjurkan, didesak untuk tidak hanya membaca buku tapi keluar melakukan observasi. Yang terkenal itu kan katanya kalau kamu mau tahu berapa gigi kuda ya jangan baca buku, buka itu mulutnya kuda gitu. Ini bergabung ya, artinya bergabung empirisme, rasionalisme, madhab-madhab ini orangnya bergabung. Terus dengan dua ini muncul siapa itu? Auguste Comte. Positivisme itu, aliran positivisme itu yang mengatakan bahwa artinya tidak ada sudah dogma-dogma gereja itu. Karena ilmu-ilmu ini sudah mencapai pada tahap positif gitu ya. Mencapai tahap positif. Nah, dia disebut bapak ilmu sosial yang tadi René Descartes itu disebut bapak ilmu bapak filsafat barat. Kemudian ini disebut bapak ilmu sosial. Bergabungnya rasionalisme dan empirisme, inilah kasarnya ya disebut positivisme. Inilah yang mendasari mendasari secara filosofis penelitian kuantitatif begitu. Nah itu kan abad keberapa itu? Abad ke-17. Kemudian berkembang. Ternyata positivisme ini dampaknya terlalu terlalu diapresiasi sangat besar begitu ya. Ya tentu saja ini perubahan ini memberikan kenikmatan tersendiri bagi kehidupan manusia, kesejahteraan. Ya tadinya gak ada listrik, ada kulkas, ada macam-macam, telepon, seolah-olah itulah berubah drastislah kehidupan itu dan melupakan manusianya. Jadi dampaknya itu kan yang kelihatan itu kan revolusi industri di Inggris itu sendiri, dan juga kolonisasi negara-negara yang tidak punya ilmu. Jadi kuatnya ilmu itu di situ, sehingga para humanis itu sudah melihat bahwa ini nggak bisa diteruskan. Ada yang mengatakan bahwa ini positivisme ini ini menimbulkan penindasan terhadap manusia yang lain gitu, tidak memanusiakan gitu. Terus kalau saya inginnya mengambil filsuf Husserl ya, Husserl yang dikatakan bahwa dia itu bukan mengembangkan filosofi, tapi dia berubah arah dari filosofi itu. Yang tadinya itu René Descartes itu cogito ergo sum. Husserl ini mengatakan bahwa pengetahuan atau kenyataan itu tidak harus exact, tidak harus konkret, tidak harus terukur, ya.
tidak harus exact, tidak harus konkret, tidak harus terukur, karena Hazel mengatakan kesadaran itu sebenarnya terbuka, tidak tertutup. Artinya apa yang kita sadari itu menjadi satu dengan kita di dalam alam semesta. Ini kan sudah berbeda sekali. Tapi mereka hidup pada zaman yang berbeda ya, Bu? Berbeda. Abadnya Abadnya 18 ya? 18. Hasil itu 18. Kemudian karena dua berbeda ini, jadi implikasinya kan tidak berbeda untuk pengetahuan itu. Artinya tadinya bahwa yang tidak empiris, yang tidak exact, yang tidak bisa diukur itu bukan diakui sebagai pengetahuan, ya, tapi sekarang diakui sebagai pengetahuan. Ini mengarah kepada kesejahteraan manusia, bahwa manusia itu juga harus diakui, karena positivisme saja itu akan merusak dunia, begitu. Jadi filsuf banyak sekali filsuf yang kemudian menyampaikan ini. Salah satunya itu adalah Dilthey, tapi itu nggak penting lah ya. Pokoknya yang penting itu kemudian abad ke-18 ini sudah ada fenomenologi. Bukan itu saja, sebenarnya dasar dari penelitian kualitatif itu ada symbolic interactionism, ada hermeneutik gitu ya. Tapi saya mengambil yang jelas filsufnya ini adalah yang mengubah arah dari filsafat ini adalah Hazel itu. Nah itu kemudian berkembang sampai pada abad 19 itu ada penelitian kualitatif. Jadi kalau dilihat kan memang sejarahnya kan kuantitatif dulu, sebelum artinya pra-Yunani kuno itu orang sudah menyelidiki alam semesta. Alam semesta itu kan bukan manusia, gitu. Memang manusia bagian dari alam semesta, tapi manusia itu yang menyelidiki, gitu. Dan itu terabaikan. Iya. Jadi positivisme itu akhirnya mengatakan begitu, tidak ada lagi gereja, tidak ada lagi kerajaan. Kehidupan manusia itu diatur oleh ilmu. Sampai di Prancis itu dia konon, ini kan membaca saja Bu, menegakkan kuil ilmu pengetahuan. Ya, gitu ya. Namanya juga nggak bisa lah. Tuhan itu diabaikan gitu. Ya, meskipun mereka berkuar-kuar mengatakan tidak ada lagi metafisika, tapi tetap saja di dalam teori-teorinya itu mengandung metafisika. Bahkan si Auguste Comte ini kan juga mengadakan klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang ada di tengah itu adalah matematika, dan mengatakan bahwa ilmu tentang kemanusiaan itu disebut fisika sosial. Sehingga penelitian dalam kealaman ya, seperti fisika, kimia, biologi dan lain-lain itu yang menganut kenyataan itu adalah exact, terukur, kemudian konkret, itu diterapkan oleh manusia. Nah, akibatnya kan jadi manusia ini seperti bukan manusia, karena perasaannya tidak diakui, diabaikan, prinsip-prinsip hidupnya diabaikan, kepercayaannya diabaikan. Jadi nggak cocok. Nah, makanya ada penelitian kualitatif. Jadi dimensi-dimensi yang yang tidak kelihatan dari manusia itu ya harus dimensi-dimensi kualitatif itu harus diakui dan diurus begitu. Dan kalau kesadaran dari Hazel itu terbuka, artinya yang menyadari dan yang disadari itu jadi satu di satu alam semesta, bergabung dalam alam semesta itu tidak terpisah. Jadi yang disadari itu datang ke kita yang menyadari, itu
itu sebetulnya kompleks sekali, tapi bisa disimplifikasikan seperti itu. Yang jelas pokoknya harus ada penelitian tentang manusia, termasuk keinginan-keinginannya, tujuannya, prinsip-prinsipnya. Jadi manusia itu tidak hanya dijadikan variabel yang objektif gitu, yang hanya objektif, tidak memainkan peran gitu. Padahal yang memainkan peran kan manusia. Seperti itu Bu. Iya. Gimana? Iya. Jadi kemarin itu. Jadi itu dari kuantitatif ya nomor 1. Iya, memang dari urutannya memang begitu. Nah, tapi begini Bu Indah. Jadi kemarin saya ini kebetulan juga diminta oleh beberapa dari strata pendidikan, dari S1, S2 untuk membimbing mahasiswa. Masih banyak itu yang dosen maksud saya para pengajar ini yang memiliki mahasiswa ini menganggap bahwa oh berarti ini hanya subjektif aja ya gitu, tidak objektif ya karena tadi objektivitas itu kan harus terukur, harus konkret gitu ya. Nah sehingga penelitian kualitatif ini dianggap subjektif. Lalu saya kemudian bilang bahwa segala objektivitas yang ada di dunia ini sebetulnya subjektif, atau sebaliknya semua yang subjektif itu objektif gitu kalau asal kita lakukan dengan metodologi gitu, secara kita lakukan secara metodologis. Jadi bahkan ada yang menganggap bahwa ini deskriptif belaka, kan tidak begitu gitu, karena ini melalui metode penelitian gitu. Gimana Bu Indah? Gitu Bu Indah, betul? Iya, kalau memang gimana ya, masa sekarang pun kita kalau melihat perubahan itu kan memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita kembali ke bagaimana Pak Galileo itu mengatakan bahwa bumi itu adalah bukan pusat dari alam semesta, itu kan juga diakuinya lama ya, betul. Dan buku mengatakannya itu tergantung karena ada kepentingan otoritas itu yang terganggu gitu. Jadi kalau harus mengakui penelitian kualitatif ya harus belajar, ya, betul. Harus belajar, kemudian harus berbagi gitu ya, berbagi resource gitu. Ya benar itu sebenarnya benar, karena maksudnya benar terjadi ya, karena pembiayaan misalnya pendanaan untuk penelitian kualitatif itu kan sangat sulit untuk didapat gitu, karena ya memang beda paradigmanya kan bertolak belakang gitu. Jadi itu sebetulnya yang yang agak kita sesalkan ya. Nomor 1 karena ya orang harus belajar bahwa itu memang subjektif, tapi subjektif yang mana? Subjektif kalau subjektif kita memperlakukan orang dengan tidak adil, itu tidak di penelitian kualitatif. Semua etika dipegang begitu ya. Subjektif karena kita manusia, yang ngomong itu tadi pun juga manusia, ya, kan? Mungkin lupa bahwa kita itu manusia dan kita memahaminya karena memang tidak gampang untuk menerima begitu saja. Gitu. Iya. Tapi saya senang loh Bu, setiap kali ngomong sama Bu Indah itu kayak seolah-olah ruh saya itu dicuci gitu, dicuci, sehingga kemudian ketika masuk lagi itu sudah dengan pemahaman yang sedikit berubah gitu, dan mendapatkan amunisi baru ketika menghadapi teman-teman yang belum sepenuhnya paham tentang kualitatif. Oh begitu. Iya, dan atau bahkan kemarin itu ada sempat yang mahasiswa yang ya ini hanya berolok-olok ya Bu, tapi menurut saya itu ya agak gimana. Jadi begini, oh kalau gitu saya nanti TA atau tesisnya aja, tesis itu pakai kualitatif aja, gampang, hanya wawancara gitu ya, dan tidak memerlukan statistik sebagaimana kuantitatif. Nah kalau menurut Bu Indah untuk analisisnya itu kan memang harus dilakukan sendiri oleh peneliti ya Bu. Itu kan sulit atau enggak? Karena saya dengar Bu Indah ini disertasi ketika doktornya itu juga tentang kualitatif dan tentang dokter ya gitu ya. Masyarakat pendidikan kedokteran. Ceritanya gimana pendidikan kedokteran? Apa ya? Ini sekarang kita bicara analisis kah? Tentang pengalaman Bu Indah ketika kan juga sama ini tentang subjektivitas tentang. Iya betul. Jadi pada waktu saya itu
apa ya, ini kan jadi kembali ke masa lalu sudah lama gitu. Pada saat itu pun saya tidak ngerti itu, tidak terlalu paham dengan penelitian kualitatif itu. Saya maju ke supervisor saya tuh mengatakan bahwa saya siapa gitu, Memang beliau itu saya pilih-pilih sendiri. Iya, tapi gini ya Pak ya, saya mengerjakan yang kuanti aja karena saya sudah punya penelitian, tinggal meneruskan. Oh iya, nggak apa-apa. Pada saatnya beliau mengatakan tidak harus mengajarkan kualitatif. Itu tentang apa Bu kalau boleh tahu? Apa ya, kalau akhirnya saya melihat itu saya nginceng masyarakat pendidikan kedokteran gitu, kehidupan mereka itu seperti apa, karena etnografi. Akhirnya jadi menarik buat saya gitu, jadi menarik buat saya. Ya saya nggak tahu apa-apa, saya hanya belajar metode-metode itu dari jurnal. Pada saat itu ya sangat memang tidak terlalu populer kualitatif itu. Bahkan di Universitas Brawijaya pun tahun 80-an itu ya, 80-an. Kok 80-an ya? 2000. Itu masih 19. 90. Tidak diperkenankan itu. Kualitatif itu untuk S2 atau S3 itu tidak diperkenankan karena ya memang semua tidak paham. Jadi memang tidak populer, buku-buku masih sedikit gitu ya. Akhirnya beliau ini hanya memberikan, supervisor saya itu hanya memberikan 2 buku gitu. 2 buku gitu ya, sudahlah belajar. Jadi ya agak sendirian lah pada saat itu. Saya kan daerahnya itu daerah pendidikan bahasa Inggris, support linguistics gitu. Maunya kepingin ngelihat ya, karena saya jengkel terus terang aja, kenapa mahasiswa fakultas kedokteran yang dinyatakan di kurikulum nasional itu sudah tidak harus belajar bahasa Inggris karena mereka sudah pintar, itu kok masih saja dijejak dengan belajar bahasa Inggris, yang menurut saya yang banyak ditulis itu hanya sebuah pemborosan dan sebuah ritual saja gitu. Saya sudah berusaha mengkomunikasikan itu dengan pimpinan universitas. Kayak mau, oh nggak bisa, orang begini aja masih nggak bisa kok, mau dihilangkan gitu. Jadi Bu Indah menganggap harusnya tidak perlu mahasiswa FK dikasih? Tidak perlu, karena saya ikut pusat ya. Sebenarnya kalau dilihat, saya lihat itu hasil tes masuk perguruan tinggi. Yang tinggi itu fakultas kedokteran dan fakultas ilmu akuntansi, jurusan ilmu akuntansi. Dan pada kenyataannya itu sering sudah ditulis bahwa nggak ada gunanya gitu. Malah kasihan juga jadi beban dosen, beban mahasiswa, dan itu pemborosan besar gitu. Nah, itulah saya kepingin lihat jadinya gimana sih pada kenyataannya itu mahasiswa ini gimana belajarnya. Mahasiswa FK ya? Iya, mahasiswa FK apa benar pengajaran bahasa Inggris atau pembelajaran bahasa Inggris buat mereka di FK ini, di kelas-kelas itu ada gunanya gitu. Kalau mereka sudah masuk di FK sudah mempunyai minimal requirement untuk membaca textbook dalam bahasa Inggris, itu kan ramai sekali itu sebenarnya. Kalau mahasiswa FK itu sebenarnya eksklusif ya, mereka harus baca textbook yang begitu tebel-tebel, mereka nggak punya waktu, mereka pokoknya sengsara lah gitu. Dan pada saat itu memang saya melihat yang lain-lain di prodi lain itu SKS-nya itu sekitar 145, tapi ini kalau dihitung jadi 160 lebih gitu. Jadi itu kan ada sistem yang memang belum secara keseluruhan memang belum terperbaiki. Nah begitu, jadi saya masuklah ke dalam masyarakat pendidikan kedokteran ini.
dulu Bu, karena saya nggak paham. Jadi saya masuk multi situs etnografi. Situs apa? Situs RSSA. Situs kampus apa namanya itu yang di kurikulum itu kan preklinik ya. Preklinik, klinik dan RSSA. Iya. Terus di sana pembelajaran bahasa Inggris sendiri di FIB itu. Jadi itu sangat terlalu besar. Jadi sangat kompleks ya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya pada saat itu ya memang saya menikmati juga sih membandingkan apa yang di FIB kemudian di praklinik di klinik. Awal pertanyaannya ya hanya apa yang mengconstrain, apa ya bahasa Indonesia constrain itu apa yang menjadi faktor bukan, kendala bukan, artinya apa yang lupa saya ya, apa yang menjadi constraint dari pembelajaran bahasa Inggris di ketiga situs ini. Tapi saya lebih menekankan pada situs FK, situs FK. Jadi ya kalau dikatakan bagaimana itu, ya memang tidak ada pedoman yang yang fix ya Bu ya. Dikatakan memang kualitatif itu dibandingkan dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita membuat proposal, itu 50%. Kalau proposalnya itu jadi, 50% penelitian kita jadi. Iya, kalau kuantitatif. Kalau logikanya kan linear sekali. Kalau kualitatif itu tidak. Jadi saya menganjurkan kalau membuat proposal itu jangan terlalu lama di proposal. Karena mahasiswa itu biasanya karena sudah terbiasa dengan mindset kuantitatif ini, semua literatur yang relevan itu semua dikumpulkan semua gitu. Padahal logikanya kan terbalik. Jadi kita didikte oleh lapangan. Jadi pembuatan proposal jangan terlalu lama. Karena apa? Karena kita selalu bisa dibelokkan oleh lapangan itu. Karena lapangan itu yang menentukan. Jadi kalau pertanyaan saya umum-umum karena emang nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Hanya concern-nya apa sih pembelajaran ini apa gitu. Akhirnya ketemu bahwa saya harus mempelajari karakter mahasiswa kedokteran itu sendiri. Karena ini etno ya. Karakternya itu seperti apa, kesanalah arahnya gitu. Jadi ya sambil menikmati sih saya. Dokternya juga dipelajarin. Saya dokternya itu diobservasi. Saya mengobservasi kelas, saya wawancara dengan dosen itu, saya kemudian juga observasi pada mahasiswa waktu mengadakan waktu perkuliahan praklinik, karena di atas itu sudah tidak boleh, gitu. Sudah tidak diizinkan, hanya sampai praklinik gitu. Iya, jadi saya melihat observasi bagaimana kelas mata kuliah kedokteran itu diselenggarakan. Saya melihat leadership. Jadi saya harus menentukan fokus-fokus mana yang harus saya teliti, gitu. Untuk melihat peran bahasa Inggris itu sebenarnya apa, gitu. Tapi yang ketemu itu jadi macam-macam ya. Yang menyenangkan, menurut saya itu mengherankan dan menyenangkan, gitu. Oh begini ya ternyata, gitu. Jadi itu hebatnya kualitatif ya Bu? Iya, yang dikatakan kalau Miles dan Habermas masih ingat ya, Bu Tita mengatakan kok data kualitatif itu seksi. Iya, jadi kita kadang-kadang terkejut sendiri melihat teman-teman takjub itu, ternyata begini. Akhirnya ada satu insight tersendiri yang masuk pada kita sebagai peneliti. Dan juga ini ngomongnya jadi agak ngalor ngidul ya. Dan juga saya menekankan bahwa satu penelitian kualitatif itu kalau dikerjakan dengan benar, itu memberikan transform baik peneliti maupun yang diteliti, karena kita mempelajari
begitu detil ya, begitu dekat sebuah masyarakat itu seperti apa. Sebuah masyarakat bisa dikatakan kan ini masyarakat kedokteran di masyarakat pendidikan kedokteran. Jadi itu ada pola tersendiri yang memang beda dengan polanya yang terjadi masyarakat pendidikan di tempat lain gitu. Jadi ketemu semua di situ. Kemarin itu saya juga begini Bu, ya karena saya dosen di sini, saya itu dan peneliti, saya tidak berani ngomong peneliti kualitatif ya, beberapa kali meneliti kualitatif itu jadi tampak semua gitu, bahwa saya kemarin diminta oleh penanggung jawab mata kuliah entrepreneur di sini sekarang ada mata kuliah entrepreneur di FK ini, itu untuk memberikan kuliah berjudul, topiknya itu berjudul Creative Doctor. Saya kemudian melakukan pemikiran yang dalam, kenapa dokter harus kreatif, kenapa saya harus diminta untuk mengajarkan seperti ini gitu. Tapi luar biasanya adalah bahwa mahasiswa FK ini seperti tertarik ke sana dan kemari dan mereka manut. Contohnya adalah di Fakultas Kedokteran ini, mahasiswa ini sampai diajari imunologi yang daki-daki, yang sampai seluler itu diajarkan. Di sisi tengahnya ada mata kuliah dasar di FK itu adalah anatomi, histologi, pindah versus sendiri. Itu mata kuliah wajib. Oke, fine. Di sisi yang lain, ketika mahasiswa FK ini diminta untuk mengaktifkan otak kanan, yang tadi imunologi sangat otak kiri, yang otak kanan itu diminta untuk menjadi entrepreneur sejati. Dan mereka bisa semua gitu, maksudnya itu mau gitu melakukannya. Sementara mereka itu diminta untuk, bahkan ada namanya SPMFK, standar pakaian minimal mahasiswa FK SPMFK yang begitu itu gitu. Jadi saya itu sampai bilang kepada mereka, kalau ada 25 orang berada jalan-jalan di jalan campur dari ini, saya akan bisa langsung nunjuk FK bukan FK gitu ya, sama seperti itu. Bahkan menulis WA pun itu ada aturannya. Nah seperti itu dididik dengan sangat terstruktur. Di sisi lain dia harus being kreatif gitu. Nah itu kan menurut saya itu kan mereka manut gitu. Apapun yang diomongkan dosennya, mereka manut. Apapun yang sudah manutnya itu seperti apa? Ditelan. Ditelan dan ya dilakoni, dijalani. Artinya tidak protes. Tidak protes, tidak ada yang protes. Pun demikian itu masih ada yang nilainya jelek. Maksudnya dengan nilai yang menurut mereka kurang. Dan mereka protes. Sementara saya mendengar dari fakultas lain, itu mereka diizinkan untuk berkeberatan bila nilainya kurang. Di sini tidak ada. Yang biasanya marah-marah itu dosen penasihat akademik saya, ya seperti saya di mahasiswa PLU. Ada mahasiswa FK yang nggak naik gara-gara satu mata kuliah itu Bu, itu kan menjadi menarik buat saya. Kenapa ya gitu, sistem pendidikan FK ini begitu unik gitu. Sehingga kalau saya boleh tahu, jadi dari hasil pengamatan Bu Indah secara etnografi ini mengenai sistem pendidikan di FK, jadi agak melebar-lebar. Setelah melalui pengamatan penelitian kualitatif ini, bagaimana? Jadi itu back in saya selesai 2006. Saya sudah mendengar sebelumnya gitu, bahwa sebetulnya sistem pendidikan kedokteran yang benar itu adalah problem based. Pada saat itu masih sangat klasikal. Mungkin sekarang sudah berubah menjadi problem based. Saya rasa kalau diadakan penelitian lagi itu akan menarik perbedaan itu di mana dan bagaimana outputnya. Agak berbeda kan suaranya? Ada mengecil ya? Tidak seperti yang tadi. Lalu itu yang saya lihat. Jadi memang kasihan mahasiswa itu, saya melihatnya pada saat itu banyak sekali keluhan-keluhan yang mereka tidak hidup, mereka tidak menikmati kehidupan kampus itu, apalagi kalau sudah sampai semester 4
gitu. Pada waktu itu Pada ya. waktu itu. Jadi pada waktu semester awal pun mereka juga kebingungan karena begitu banyaknya materi yang mereka harus telan gitu ya. Kemudian ada kultur tersendiri, menariknya itu ada kultur tersendiri di sini antara hubungan antara adik kelas dengan kakak kelas. Iya, itu betul, Bu. sangat luar biasa Betul, menarik. betul, Bu. Luar biasa menarik. Itu bisa dilihat dari artefaknya ya. Apa namanya, catatan Iya, betul, Bu. sampai ada buku-buku, ada masih ingat saya pada saat itu ada pesawat yang begitu legendaris. Kemudian ada juga RI, Bu. Betul, Bu. ada juga RI. Jadi, aduh, kalau melihat kadang-kadang saya kasihan kalau mereka sudah mengeluh itu, rasanya kok semakin bodoh ya. Itu semakin lama kok nggak semakin pintar, kok semakin bodoh gitu. Terus karena ini kok seperti sapi-sapi yang berjalan ke sana. Ada yang bilang kemari. gitu ya? Ada. Sapi-sapi dikasih baju putih yang berjalan ke sana kemari. Tadinya saya tuh seperti tercengang gitu. Ini apa sih maknanya? Gitu. Ya memang jadi harus saya spend so much time on that untuk memahami makna mereka itu apa, karena saya orang luar dan memaksakan diri untuk masuk, ya tidak memaksakan diri sih, saya mendapatkan akses itu begitu mudah karena saya mengenal semuanya dan saya sangat didukung pada waktu itu, dan saya ikuti mahasiswa-mahasiswa itu sesudah selesai kuliah, mereka ke kafe, saya ikut ngobrol gitu. Jadi lama-lama saya diskusikan juga kan dengan dosen-dosen mereka. Akhirnya saya memahami apa yang dirasakan oleh mereka itu. Iya. Jadi kalau tadi tujuannya adalah Bu Ina kan, kalau pada disertasinya Bu Ina itu mengeksplorasi bagaimana pengajaran bahasa Inggris itu. iya, bahasa Inggris. Iya. Terus jadi sampai ke arah iya. Dan saya benar-benar diarahkan oleh supervisor untuk melakukan penelitian etnografi. Lalu ternyata menurut Bu Indah butuh nggak mahasiswa FK itu dengan? Tidak. Nah, It's a waste of time. Untuk belajar bahasa Inggris. Ya waktunya itu kan sebenarnya mereka itu SKS-nya sudah saya Iya. hitung itu ada 160-an itu. Zaman itu Ditambah lagi dengan pengajaran bahasa Inggris yang kadang-kadang mereka itu kan memang ya sopan-sopan ya kan, Iya, sangat betul. hierarkis kan di sini ini, Betul. menghormati semua yang apa namanya harus mereka lakukan. Banyak yang pintar sebetulnya, they are enjoying themselves di dalam kelas itu karena itu aku tahu semua lah gitu. Tetapi yang memang kurang itu mereka betul-betul berjuang untuk lulus. Jadi seperti sapi itu tadi ya. Berjuang untuk lulus. Kalau sapi-sapi itu mereka mengatakannya pada waktu internship. Karena bukan internship, clerkship. Karena situasinya pada saat itu ini sudah berlalu semua ya, mungkin sekarang sudah berubah semua. Situasinya pada saat itu mereka sering kali ada jadwal tetapi tidak ada pelaksanaan. Betul. Gitu. Dan kalaupun ada pelaksanaan mereka tidak saya heran sekali pada waktu itu. Iya, sanggup gitu. Jadi kalau saya misalnya dosennya saya lagi di kantor, mereka kan berdiri semua. Betul. Saya pelakunya Bu. Saya salah satu yang berdiri itu. Ya seperti itu. Ya seperti kadang-kadang mereka nunggu lama, kemudian akhirnya diberitahu Nggak jadi ada kelas gitu. Itu mereka katakan pada waktu itu. Di samping juga apa ya, sudah kok nggak pernah baca, nggak pernah apa, tambah bodoh. Di level sebelumnya praklinik pun mereka membaca catatan kuliah Dan diktat. kelas dan diktat saja. Jadi apa yang disampaikan dosennya itu ya seperti sabdo pendito ratu gitu. Seperti itu. Kalau yang disampaikan itu nggak sesuai, tidak bisa dicerna. Mereka justru juga menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya nggak bisa menyerna gitu. Betul.
betul. Itu sangat betul. Bukan salah siapa-siapa, salah ya kenapa saya tidak bisa mencerna, padahal yang dikatakan itu benar-benar sudah nggak bisa dicerna gitu. Seperti kalau bicara begini, seperti kok tidak ada gambar, kita belajar histologi ya cuman begitu saja begitu. Preparatnya itu sudah cuil. Iya, seperti itu. Jadi saya melihat pada waktu itu mereka itu tidak happy. Dan itu adalah saat-saat kelas itu besar. Ditambah tadinya mahasiswa hanya sekitar 135. Ini membuka iya. Berapa gitu. Jadi mereka struggle sebetulnya. Betul. Mudah-mudahan sekarang itu sudah tidak ada yang begitu. Agak sama Mas ya Bu. dengan genre yang berbeda. Jadi saya sedang melakukan penelitian bersama mahasiswa S1. Saya minta teman-teman mahasiswa ini untuk mengeksplorasi perasaan dan pengalaman dari mahasiswa FK ini menghadapi kehidupan ketika kuliah. Kan ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan kuliah di sini, bagaimana perasaannya? Ada yang sedih, ada yang bingung pertama kali keluar dari rumah langsung ke Jawa gitu. Terus di sini bertemu dengan teman-teman yang dari Malang, dari Jakarta dengan berbagai etnis, berbagai budaya, stres. Ditambah lagi dengan tugasnya cutting, istilahnya sekarang cutting, kakak tingkat, ospek yang setahun ini gitu. Dan itu yang membantu mereka itu adalah justru teman-temannya sendiri, gitu, support dan teman-teman itu masih jadi tapi kurikulum kan secara garis besar sudah berubah ya, tidak lagi seklasikal itu. Betul. Jadi kalau begitu kan mereka tidak melihat apa sih sebetulnya prospeknya untuk jadi dokter ini nanti yang saya kerjakan apa, karena yang dipelajari kan hanya dari diktat gitu. Tidak melihat pasien. Sekarang lebih banyak contoh sih Bu. Dulu kan ya dosen itu ya itu aja, sekitar ya mata kuliah itu dosen akan jadi dokter spesialis atau dosen yang para preklinik itu tadi gitu ya. Di preklinik ada anatomi ya, cuman itu bayangannya. Sekarang lebih banyak lagi, ada dosen yang jadi TikToker, ada dosen yang punya YouTube kayak gitu-gitu Bu. Ini mahasiswa terus melihat itu, dan kemudian lebih banyak role model yang bisa dilihat dengan tipe kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kalau menurut saya kualitatif, saya dulu ngatur ke Bu Indah bahwa teman saya itu pernah nulis di sebuah laman Facebook itu, yang kemudian dia bilang bahwa saya yang menulis dulu bahwa data kualitatif is so sexy gitu ya. Kemudian dibalas oleh teman saya yang doktor dari Australia, PhD dari Australia, dia but kuantitatif is so macho gitu ya. Kok jadi terus ilo-iloan gitu, jadi terus saling mengolok. Nah, tapi menurut saya seksinya itu karena ya itu tadi Bu Indah hanya ingin mengeksplorasi betapa penting seberapa penting pendidikan berbahasa Inggris itu jadi ketemu semua gitu sampai. Bahkan ketika sebelum ini saya tadinya itu tidak menyangka bahwa Bu Indah itu dalam tanda petik hanya ingin mengeksplorasi pentingnya bahasa Inggris. Itu saja, karena daerahnya daerah saya itu. Tadinya saya berpikir ingin mengeksplorasi dosen dan mahasiswa relationship, tidak ya Bu? Iya, termasuk. Akhirnya termasuk terungkap dalam sistem klasikal yang seperti itu seperti apa. Jadi mereka lebih dekat kepada kakak tingkatnya daripada dengan dosennya. Betul. Gitu. Jadi ada media yang seperti saya tadi katakan, sekarang itu masih ada atau tidak, seperti catatan kakak tingkat. Jadi waktu saya observasi pertama masuk ke dalam kelas itu, saya perhatikan ada dosen di depan, kemudian ada mahasiswa. Mahasiswa ini sudah megang sesuatu. Megang sesuatu, ini apa ya? Kok tidak hanya mendengarkan dan mencatat, kan kelihatan ya. Dia itu, mereka itu hanya fokus pada catatan ini. Itu saya lihat, ini catatan kan kelas. Ada ditambah, ada dikurangi. Kemudian cara mereka mencatat soal pun itu juga ada sistemnya. Betul. Jadi di situ ketahuan kan bahwa
nggak harus menggunakan bahasa Inggris untuk lulus gitu loh. Ada sih yang coba cetaknya itu tebel-tebel gitu, mereka katakan bahwa saya nggak mau jadi dokter receh-receh gitu. Mereka berusaha membaca. Ada juga yang mungkin hanya 10% ya Bu ya. mungkin tidak ada. Ada juga yang membaca tetapi kesulitan di sana. Kalau saya lihat tuh, apa sih yang sulit di mana? Ya kalimat yang panjang-panjang. Jadi sebenarnya itulah ya gunanya untuk melihat, oh mereka kesulitannya itu di sini, sebagian di sini. Ini kemudian bisa jadi starting point sebetulnya, dan itu tidak mudah karena juga di dalam linguistik pembelajaran bahasa Inggris itu juga banyak sekali teori tentang bahasa. Bahasa sebagai satu dimensi dan bahasa sebagai multidimensi, yang sekarang itu bahasa sebagai multidimensi untuk yang mereka mengatakan itu untuk kecerdasan sekarang itu tidak hanya satu layer saja. Makna bahasa itu bisa berlayer-layer, tidak mudah. Itu. Iya. Jadi begini Bu Indah dan sahabat podcast MMRS ya, ini tadi kita ngobrol tentang betapa menariknya penelitian kualitatif dan sejarah. Iya. Menurut saya juga Bu. Jadi Bu Indah ini adalah, saya belajar kualitatif itu, ini jadi pengakuan Bu, saya belajar kualitatif itu tadinya baca-baca buku bahasa Indonesia, bukan textbook, dan kemudian menjadi ruwet sendiri pikiran saya karena tidak memahami. Salah satu memang benar kata orang bijak itu bahwa salah satu cara untuk belajar itu adalah melakukannya. Dan saya melakukannya dengan bersama mahasiswa dan Bu Indah. Jadi ketika Bu Indah kemudian memberikan teori kepada mahasiswa, saya catat dan kemudian baru saya cari di textbook. Nah sekarang sih saya sudah membaca sedikit textbook ya, tapi bahwa kalau saya boleh bilang yang meletakkan dasar kualitatif itu adalah Bu Indah. Jadi makanya begini sahabat podcast yang tadi tentang topik kualitatif, saya sih sangat berharap Bu Indah, kita akan di kualitatif itu ada 5 tradisi klasik penelitian kualitatif yang sekarang ini sudah macam-macam, ada naratif inquiry, ada macam-macam lah gitu ya. Nah mungkin kalau Bu Indah bersedia, mungkin di lain kesempatan kita ulik satu demi satu tentang etnografi lah, apalagi Bu Indah disertasinya tentang etnografi, tentang fenomenologi, dan mungkin nanti saya juga akan mendatangkan beberapa mahasiswa yang tesisnya tentang fenomenologi dan lainnya tentang kualitatif. Jadi ini baru singkat saja. Satu pertanyaan terakhir Bu Indah sebelum kita tutup. Kira-kira kalau menurut Bu Indah di S2 manajemen rumah sakit ini bisa ya Bu Indah ya untuk diteliti secara kualitatif ya Bu Indah? Ya ini pertanyaan agak aneh. Apa ditanyakan gitu. Ada yang masih khawatir Bu Indah karena seperti kemarin itu ada keuangan, saya ingin keuangan gitu. Berarti kan kuanti ya Bu, gitu loh Bu, mematok-matok gitu loh. Saya ingin tahu SDM, berarti itu kuali atau kuanti gitu. Oh, begitu. Iya, jadi kalau buat Bu Indah bagaimana? Iya, yang pertama itu kan metode penelitian itu berdasarkan pada permasalahannya apa, Iya. bukan begitu. Kalau ditanya tentang keuangan bisa nggak ya kualitatif? Keuangan kalau cuma pembukuan hitung-hitungan ya apanya yang kualitatif gitu. Selama ada interaksi antar manusia di dalam satu konteks, itu kita bisa meneliti dengan penelitian kualitatif. Tapi kalau itu hanya hitung-hitungan saja, bukan hanya statistik. Seperti jadi memang harus seorang peneliti kualitatif itu harus mempunyai wawasannya luas. Itu katanya salah satu milestone itu. Wawasannya luas, kemudian dia juga mampu berpikir interdisipliner. Kemudian kalau di dalam pelaksanaan penelitiannya itu dia adalah orang yang mampu untuk mengorek-orek. Untuk mengorek-orek informasi dari informan ya. Kemudian ada satu lagi, tidak tergesa-gesa
tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Jadi memang harus apa ya, di sanalah kualitas seseorang atau seseorang yang meneliti dengan metode kualitatif itu jadi dipengaruhi gitu, karena dia tidak melihat, tidak tergesa-gesa. Ya bukan artinya orang yang meneliti kuantitatif itu bisa ngawur, tapi di situ kan ada bantuan statistik. Beda sekali kan, ada bantuan statistik. Kalau ini kan kita harus memahami partisipan, kita harus melakukan banyak sekali refleksi, kita harus dekat dengan mereka, karena mereka kalau tidak dekat dengan mereka, mereka akan sulit untuk membagi informasi. Jadi waktu saya masuk fakultas kedokteran ke ini nih, ada informan saya itu Bu Reti. Oh, Dokter Reti. Iya, Dokter Reti itu kan jadi mahasiswa melihatnya ke Dokter Reti, bukan ke saya. Oh. Kalau saya sendiri Bu, aduh dicuekin Bu sama mahasiswa. Saya ngertinya apa? Begitu sesudahnya itu ada yang ngomong sama saya gitu. Kiranya Ibu dulu itu ya siapa sih orang ini, mana ngikutin Bu Reti? Gitu, ada nuansa yang tidak senang. Ya, terus saya ngikutin Bu Reti masuk kelas gitu kan. Nah itu kan harus dekat lah, kita harus membangun hubungan yang baik dengan mereka dan kuat untuk refleksi. Kuat refleksi itu kan juga melihat kepada diri sendiri. Salahku apa? Di metode ini apa? Kenapa ada partisipan tadi? Karena kita instrumen penelitian. Nggak boleh tergesa-gesa, harus mempunyai wawasan yang luas, kemudian harus bisa berpikir multidisipliner. Apalagi ada lagi itu satu hal itu. Saya rasa itu yang paling penting lah ya. Betul Bu. Kalau harus memiliki wawasan yang luas itu, padahal katanya kalau kita itu sedang turun lapangan, kita harus kosong. Lalu wawasan yang luas itu dikemanain Bu? Wawasan itu sebenarnya ya pengetahuan ya, dengan kepekaan kita terhadap satu masalah. Jadi kalau masuk lapangan dengan pikiran yang kosong, saya kosong beneran. Nggak ngerti saya di lapangan ini apa pada waktu itu, sudah nggak mikir apa-apa, hanya takjub itu saja dan kosong. Banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Jadi teori-teori tentang pengajaran bahasa atau apapun itu dengan sendirinya itu pergi gitu. Ya luas sih wawasannya, harus luas. Bagaimana kehidupan dokter? Saya membaca buku yang ditulis oleh siapa? Eric Carle itu, dokter itu. Saya harus membaca itu, saya harus banyak bertanya untuk mendapatkan wawasan itu. Iya, di tapi rumah itu tidak kemudian membuat memframing partisipan atau situs kita. Pada saya tidak terjadi, karena situs itu tidak, pada waktu saya masuk situs itu tidak saya pahami. Tidak saya paham, jadi saya harus mencari, memetakan situs itu di mana nanti saya harus sampling. Kan itu luas sekali. Jadi untuk memetakan situs itu sendiri saya harus baca kurikulum, saya harus baca buku pedoman, saya harus kemana-mana bertanya, karena mereka sendiri, karena itu rumah mereka tidak harus so much aware about it. Maafkan bahasa saya, tidak harus terlalu sadar dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Mereka menjalani itu sebagai biasa saja. Tapi kalau orang lain itu yang menyebabkan lama. Oh ya, satu lagi yang saya katakan tadi, syaratnya itu yaitu kamu harus akrab dengan situs. Kalau saya dulu belum akrab, ya akrab sih, saya kenal dengan semua dosen, dengan semua pimpinan. Tapi situs ini tidak saya kenal. Itu kan situs itu satu mekanisme atau satu sistem yang kompleks, mempunyai kultur sendiri. Kita masuk dalam kultur yang baru. Nah itu yang makanya kalau mau cepat, kalau mau membuat tesis atau apapun itu, jangan tentang sesuatu yang Anda tidak kenal. Kalau Anda yang kenal, itu sudah setidaknya sudah waktu untuk menjadi akrab dengan situs itu sudah tidak diperlukan.
Tapi katanya ada juga ada juga repotnya, karena Anda kenal dengan situs, Anda dari situ, Anda jadi tidak peka terhadap apa yang penting yang terjadi. Jadi ininya harus helikoptering, keluar dulu, naik helikopter, kemudian kita lihat situs ini dari helikopter. Itu baru kemudian itu tidak bias ya, tidak subjektif dalam arti bias. Gitu. Ini menarik ya, kalau tentang etnografi ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin tidak pada ini. Nanti kita bahas di sesi tentang etnografi. Saya ingin tanyakan nanti. Jadi ini bukan yang terakhir sahabat podcast MMRS. Sungguh menarik apa yang kita perbincangkan hari ini, Bu Indah, dan sangat membuka wawasan. Dan Bu Indah sudah mulai terbiasa, sehingga nanti lain kali bersedia ya Bu ya, diundang lagi. Begitu mungkin dari saya, Bu Indah, terima kasih sekali atas wawasannya, telah mencuci ruh saya dan saya kembalikan lagi. Bahasanya begitu ini luar biasa. Sampai jumpa kapan-kapan lagi, sahabat podcast MMRS. Sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.